artinya setiap kali gubernur yang baru yang statusnya pejabat itu lakukan kebijakan, itu pasti dalam upaya untuk mendelegitimasi Anies tuh. Ya. Jadi itu pertanda bahwa Anies semakin kuat sehingga harus didelegitimasi itu, de-anisisasi sebetulnya. Yang tadi istilahnya bagus itu. Jadi gubernur sekarang tuh antitesis dari Anies tuh. Dia anti Anies sebetulnya, bukan antitesis, ya kan? Kan kalau Pak Jokowi bilang, ya saya Presiden Jokowi, saya ingin proyek-proyek saya itu dilanjutkan oleh berikut. Nah, kalau wisdom itu dipahami oleh Pak Heru yang sekarang, dia juga akan bilang bahwa, oh saya seperti Pak Jokowi akan melanjutkan proyek-proyek Pak Anies. Kan itu satu paket, kan satu nafas. Jadi kalau kelihatan dia mau amputasi sepeda itu, itu bukan proyek Anies, itu proyek dunia, proyek peradaban baru supaya orang. Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zulkifli, meminta pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dievaluasi dan dicari penggantinya. Hal ini rupanya tidak luput dari janji Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengatakan akan mengevaluasi Heru dan mencari penggantinya. Di awal masa jabatan PJ Gubernur DKI Jakarta, pihak Mendagri pernah mengatakan bahwa PJ Gubernur akan dievaluasi setiap tahun dan akan ada penggantinya. Sebaiknya janji itu dilaksanakan. Kinerja Pak Heru setahun terakhir ini ada yang plus tapi banyak yang minus. Banyak program bersifat kontinu dari program gubernur terdahulu Anies Baswedan yang tidak dilanjutkan. Masalah transportasi misalnya, arah kebijakan di zaman Pak Anies sudah baik sekali. Pada saat itu intinya adalah menarik sebanyak-banyaknya warga untuk menaiki transportasi publik. Maka dari itu upaya yang dilakukan oleh Anies saat ini adalah memperbaiki kinerja Transjakarta, integrasi transportasi, pelebaran pedestrian, serta mengembangkan jalur sepeda. Tapi ternyata PJ Gubernur tidak serius meneruskan program tersebut, yang akibatnya kemacetan Jakarta malah bertambah dan Jakarta juara polusi udara sedunia. Sebelumnya pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespon kritik pedas dari Ketua PDIP Gembong Warsono yang mengatakan Heru tidak cakap dalam berkomunikasi publik. Heru membela diri bahwa manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Komunikasi publik dianggap kurang baik, ya namanya manusia ada kurangnya. Yang kurang saya tambahin. Kalau komunikasi publik dianggap kurang, ya namanya orang menilai. Kendati demikian, ia tetap berpegang teguh terhadap penilaian pihak Kementerian Dalam Negeri yang menugaskannya sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. M. Taufik menambahkan, PJ Gubernur bukan orang yang dipilih oleh warga, sehingga chemistry dengan rakyat Jakarta sangat kecil. Bahkan secara terang-terangan ia menegaskan bahwa rakyat Jakarta tidak merasa Heru Budi Hartono sebagai pemimpin Jakarta. Rakyat Jakarta tidak pernah merasa memilih PJ Gubernur untuk menjadi pemimpinnya. Tadi saya coba dari HI sampai Lebak Bulus, katanya 30 menit, benar 30 menit ya. Sensasinya comfort ya, tadi saya terima telepon walaupun pakai WhatsApp tadi ya, jernih, jelas. Saya terima telepon dengan baik, sinyal bagus. Kayaknya kalau di dalam juga nggak begitu bising ya. Jadi kita tempuh dalam waktu 30 menit itu nyaman sekali jalannya. Saya coba dari stasiun Bundaran HI sampai Lebak Bulus. Dan yang pasti saya merasa puas. Saya merasa puas dengan fasilitas juga semuanya. Oke, semuanya oke. Ya, tapi udah seminggu ini saya udah nggak pakai kendaraan pribadi. Karena ya itu nyaman ya, langsung depan kantor, nggak macet, nggak bayar parkir, nggak bayar bensin. Rumah di mana, terus kantor di mana, biasanya perjalanan berapa lama? Rumah saya di Ciputat, kantor saya di Menara Mandiri itu depan Istora Senayan kan. Nah biasanya perjalanannya 1 jam, 1 jam setengah, kalau lagi macet ya 2 jam. Tapi sekarang jadi cuma setengah jam. Kita dengan istilahnya moda transportasi yang nyaman, tapi harganya juga terjangkau banget gitu. Ya harapannya sih nanti walaupun harganya terjangkau, tapi nanti kualitasnya juga nggak diturunin gitu Pak. Jadi tetap nyaman, tetap bersih gitu. Keamanannya terjaga juga gitu. Biasanya sih minim paling cepat tuh 1 jam sampai 45 menit. 14 sama, tapi sekarang 15 menit. Salah satu ciri dari sebuah kota maju, kota yang warganya merasakan ada fasilitas mobilitas penduduk yang dibuat oleh pemerintah. Kota modern, penduduknya mengandalkan transportasi umum untuk mobilitas di dalam kota. Karena itulah kalau kita lihat semua kota-kota maju, maka fasilitas kendaraan umum di dalam kotanya pasti terintegrasi
pasti terjangkau. Karena itulah Jakarta saat ini kita terus-menerus mendorong agar ikhtiar memfasilitasi penduduk untuk menggunakan kendaraan umum itu bisa makin hari makin cepat. Hampir 6 bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dinilai banyak pihak miskin terobosan. Tidak ada terobosan yang ditunjukkan sang PJ Gubernur. Kondisi ini berbeda saat DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan selama 5 tahun. Jakarta mampu tampil sebagai kota kolaboratif yang mengutamakan kepentingan kesejahteraan dan keselamatan Jakarta. Bukan saja sebagai batu loncatan bagi munculnya pelayanan yang lebih baik, tapi juga ini membuktikan bahwa kolaborasi bila dikerjakan dengan serius sampai tuntas, dia menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Nampaknya sederhana, tapi ini penting sekali kita garis bawahi. Kolaborasi adalah kata kunci. Tanpa kolaborasi tidak muncul nama-nama begitu banyak di sini. Ini semuanya hasil kolaborasi. Jaklingko, MITJ, seluruhnya. Dan ini membutuhkan kerja bersama. Karena itu amanah untuk sama-sama kita membangun public transport yang terintegrasi, satu persatu tertunaikan. Anies mampu menjalankan kepemimpinannya secara orkestrasi, mulai dari persoalan banjir, kemacetan, polusi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai kesejahteraan lansia. Dijadikan program mendesak, dan semua warga DKI bisa merasakan manfaatnya. Sementara itu, bersama Heru Budi Hartono, warga Jakarta tidak menerima manfaat apapun karena PJ Gubernur DKI Jakarta sama sekali tidak memiliki terobosan dalam memimpin ibu kota. 6 bulan dipimpin oleh seorang yang ditunjuk bukan dipilih warga dan hanya bekerja mondar-mandir ke sana kemari tanpa ada hasil kerja yang jelas. Sebelumnya, soal penanganan banjir, sejumlah pihak membangga-banggakan soal normalisasi sungai dan di-blow up sebagai pelanjut program Presiden Jokowi. Bahkan program Anies soal sumur resapan dirusak. Nyatanya titik banjir di Jakarta malah bertambah dan waktu surutnya lebih lama ketimbang zaman Anies Baswedan. Akhirnya sumur resapan pun dilanjutkan. Gubernur miskin konsep. Untung saja di sektor lain Heru masih terbantu oleh program-program peninggalan Anies Baswedan. Ditambah lagi, sejauh ini Heru masih didampingi oleh kepala dinas yang menjadi anak emas saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itulah hebatnya Anies, memilih kadis sesuai kompetensi dan kapabilitas sehingga mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan program-program kedinasan, tidak melulu soal politik.